Hatimu jadikan hamba firman, saluran berkat Tuhan. Buka mata hati umatmu sehingga kami bisa melihat kemuliaanmu di tengah-tengah kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami pulang berbeda dengan datangnya. Yang sakit kau sembuhkan, yang kekurangan kau berkati, yang mengalami masalah kau memberikan kemenangan. Revival akan terjadi sore hari. Blokir ruangan dengan kuasa-Mu, sucikan pendengaran, pikiran dan hati kami. Siapa yang percaya kita sudah diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan amin. Silakan sudah duduk kembali. Shalom. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Ibu Diaken Diakonis di tempat ini. Sehingga mulai tadi pagi, siang, dan sore hari ini saya bisa bagi berkat di tengah-tengah Anda sekalian. Siapa yang percaya mujizat masih tetap terjadi? Kalau mujizat tidak terjadi, saudara, sore hari ini saya beritahu, saya dengan Ibu tidak akan masuk Amerika. Tidak mungkin. Saya bisa berdiri, saya bisa, saudara, sampaikan firman Tuhan dengan suara yang lantang, kayaknya tidak pernah sakit. Padahal bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, saya itu lumpuh, naik kursi roda. Tetapi saya beritahu, saudara, bahkan saya sempat mati suri 30 menit. Tadi pagi, siang sudah saya sampaikan, saya dibawa ke neraka, saya dibawa ke surga. Dilihatkan penderitaan, dilihatkan kebahagiaan yang ada di surga. Tapi saya cuma katakan, aku tidak mau di neraka. Dan aku kepingin di surga. Tapi ada suara yang lembut katakan, belum tiba waktunya. Kamu harus kembali. Padahal, saudara, saya lihat jenazah saya, mayat saya di situ, saya sudah di sini. Tuh, ini apa itu? Istri saya nangis, putri saya menangis, menantu saya menangis, pendoa saya, ibu-ibu 15 orang menangis semuanya. Dan mayat itu sudah ditutup, semua alat-alat medis dilepas. Mereka ribut, mereka bingung. Tapi 30 menit kemudian, ada tangan yang mendorong saya. Masuk lagi. Saya sudah ada di ruangan rumah sakit lagi. Ya. Saya didorong masuk. Loh, karena saya masuk, saya ngerasa, ini tidak bisa. Ya kain putih tidak boleh nutup aku lagi. Mereka bingung. Pendetanya urip mana? Pendetanya hidup lagi. Wah, mereka berteriak. Dari situ saya dibawa ke Surabaya. Dari Surabaya saya dibawa ke Singapura. Dan seorang profesor ahli THT, dia katakan, wow pastor, ini langka. Tumornya mulai dari hidung sampai tenggorokan. Panjangnya 10 cm, lebarnya 5 cm, tebalnya 4 cm. Coba tolong multimedia tayangkan foto yang pertama. Ini 21 tahun yang lalu. Saya doakan baby yang usianya 11 tahun. Kena tumor. 11 hari. Dan tolong posisi yang kedua. Nah, ya ini. Kalau seorang ibu ayah punya anak seperti bagaimana? Dan kita lihat anak itu sampai hari ini sudah 21 tahun. Dia tetap hidup. Nah, coba ini loh saudara. Yang pakai baju kotak-kotak merah putih ini. Ini baby itu yang usia 11 hari itu. Sekarang menjadi mahasiswa semester 4 di Boston. Dan melalui mujizat ini, saudara, perhatikan 150 teman ayahnya, teman ibu baby ini, dan saudara, keluarga besarnya yang non-Kristen, semua dibaptis. Dan melalui Abraham, anak ini, satu gereja di Pulau Lombok didirikan. Saya beritahu hari ini, bukan kebetulan. Saya percaya blessing akan terjadi di tempat ini.
Saya percaya gereja ini akan diberkati. Bukan kebaktian siang, tapi kebaktian pagi dan sore hari. Nanti ada kebaktian yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Saudara perhatikan, secara manusia mana mungkin. Saya beritahu. Ayo coba lihat kepada sebelah saudara, katakan, mukjizat masih tetap terjadi. Nah, saya saudara perhatikan baik-baik, tolong foto yang ketiga, 4. Nah, ini hasil ya, endoskopi. Ini hidung saya sudah tidak ada lubangnya. Sampai dokter THT di Indonesia katakan apa? Wah, Bapak ini manusia apa? Loh, manusia sungguhan. Bukan Pinocchio. Ini tidak ada lubangnya ini. Dan saya difoto di Singapura oleh seorang profesor ahli THT. Dia kan ini langka. Saya difoto kayak artis, saudara. Tetapi cuma mulutnya saja karena tumor itu cukup besar. Tapi dia katakan ini ganas. Besarnya segini ganas. Dan pastor usianya 67. Ini tidak main-main. Dan kalau nanti keluar darah, aku akan lobangi leher. Saya tanya untuk apa? Saya di kursi roda. Yang pertama, untuk tidak boleh makan dari mulut lagi. Semua dispet melalui selang. Yang kedua, untuk pernafasan. Tidak ada pernafasan dari hidung. Saya buatkan pernafasan dari selang menuju paru-paru. Dan yang ketiga, untuk berbicara. Saya coba katakan, apa Prof betul ini pakai loudspeaker di sini? Betul. Suara saya hilang. Seperti itu. Betul. Berapa lama? 1 bulan ini bisa dilepas? Tidak tahu. 1 tahun? Tidak tahu. Sampai kapan? Tidak tahu. Jadi saya divonis. Tapi saya punya Allah yang hidup. Allah yang ahlinya buat mujizat. Siapa yang setuju katakan amin. Siapa yang setuju katakan amin. Siapa yang setuju katakan amin. Dan bukan kebetulan Anda hadir sore hari ini. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Saya dibawa pulang. Dan di biopsi di Indonesia. Tuhan katakan apa? Pulang hambaku. Jangan mau dilobangi. Kalau saya dilobangi sampai hari ini, tenggorokan saya lobang. Saya tidak bisa berbicara seperti ini. Saya bisa berbicara tanpa ada 1 lubang. Dan saudara, coba kita lihat foto yang berikutnya. Supaya saudara, ini hasil biopsi di Surabaya. Ini bukan chicken, bukan ya saudara, ayam. Tapi ini hasil tumor. Yang diambil dari hidung. Dari tenggorokan 2 kali, jadi 3 kali. Semuanya melalui lab, semuanya hasilnya tumor jinak. Saya tidak jadi dipotong, tapi cuma saudara apa? Dikemo. Sebelum dikemo hilang separuh. Dan setelah dikemo 1 kali, harusnya 6 kali, harus diradiasi 30 kali. Semuanya batal. Cuma sekali, semuanya hilang. Mujizat tetap terjadi. Coba kita lihat yang berikutnya, hasil saudara RMI ini. Teruskan, lebih jelas. 97,5 mm, hampir 10 cm. Dan tebalnya hampir 4 cm ini, lebarnya 5 cm. Ini rongga dari pala mulut saya itu sudah tidak kelihatan. Ini ditutup oleh tumor. Saya pakai alat pendengar, sobat. Saudara bisangkan penderitaan itu saya alami. Tapi pagi tadi saya katakan mujizat itu tetap terjadi. Tadi siang katakan 4 langkah untuk meraih mujizat itu. Yang pertama, saudara, seperti Ibu Hana, saudara, dia apa yang dia yakin? Tidak boleh ada sakit hati. Yang kedua, saudara, tetap, ya saudara perhatikan baik-baik. Ibu Hana ini saya harus masih saudara dan berjuang. Saya harus punya pengharapan. Dan yang ketiga,
saya sampaikan tadi, sabar dan setia. Dan yang keempat, Ibu Hana itu saudara. Apa yang terjadi saudara? Dia memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia bayar harganya, diberikan Samuel. Secara manusia tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Nah, coba kita lihat hasilnya berikutnya. Nah, ini tumornya semua. Tidak mungkin. Ini semua ada datanya. Saya bukan cuma isapan jempol. Tidak. Ya. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini lumpuh saya. Tapi saya tetap, saudara, tetap percaya Tuhan itu ajaib. Saya doakan jemaat melalui kursi roda. Ini diakan saya. Dan selanjutnya foto yang berikutnya. Nah, ini saya di Singapura. Selanjutnya, saudara, ini bukan James Bond. Saya dalam keadaan lumpuh seperti itu. Tapi di balik semua itu, Tuhan sediakan berkat. Bukan saya saja mengalami mujizat itu tetap nyata. Tapi saya juga dapat cucu. Wah, cucu sepertinya kembar. Harinya sama, tanggal 6 bulan 3. Saudara, ini lahir, saudara. Perhatikan bapak ini. Ini itu Hillary, ini Vanya. Ini, ya saudara, lahir lebih dulu. Tanggal 6 bulan 3, jam 00.11 menit. Yang satu, Vanya tadi, jam ya 11.00, ya 11, ya Pak siang, 11 menit. Tinggal cuma beda 11 jam. Dua-dua. Saya tahun ini 2011 dapat mujizat dan dapat cucu. Ya ini yang ketujuh, Ibu Shirley mengandung. Ini cucu yang ketujuh. Saya percaya angka 7 adalah angka yang sempurna. Anak ini akan jadi anak berkat, penerus gereja ini nanti. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Coba kita lihat. Kita belajar. Mengapa penderitaan itu harus kita alami. Banyak orang katakan, buat apa? Buat apa? Kan enak, blessing, breakthrough, revival, healing, dan lain-lain. Miracle, itu kan enak. Coba kita belajar, saudara. Berkat, blessing, being, suffering. Berkat di balik penderitaan. Jadi seringkali kita cuma kepingin berkat, tapi tidak mau penderitaan. Tapi mengapa kita seringkali ada penderitaan? Karena di balik penderitaan itu ada berkat. Siapa yang setuju katakan amin. Kalau saya tidak mengalami gitu, saya tidak akan merasa. Saya bisa doakan orang sakit, tapi sekarang saya sendiri sakit. Saya bisa saksi di mana-mana sekarang bahwa Yesus itu ajaib. Dia ahlinya buat mujizat dan mujizat masih tetap terjadi. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Saudara perhatikan baik-baik. Coba kita buka Alkitab kita di dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Saya akan bagikan kepada Anda dulu arti suffering ini. Nah, mengapa penderitaan itu terjadi? Bagi umat Tuhan, bagi murid Tuhan, bagi orang Kristen. Kalau bisa kan tidak ada. Itu sudah ditanggung oleh Yesus 2000 tahun. No, tidak. Kita lihat ayat ini. Saya akan bacakan dulu Filipi pasal 1 ayat yang ke-29. Ayo kita ucapkan sama-sama 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Ini satu sisi. Melainkan juga menderita untuk dia. Jadi kita lihat ada dua sisi dalam kehidupan kekristenan kita. Seperti mata uang, bahwa itu uang logam koin, bahwa itu uang kertas. Itu ada dua sisi. Siapa yang setuju katakan amin. Kita tidak bisa lihat, oh cuma ada satu sisi, tidak bisa. Oh aku akan mengambil karunia Tuhan karena aku percaya kepada dia. Puji Tuhan. Tapi sisi yang lain, penderita untuk dia. Saudara harus alami. Berikan salam. Di balik penderitaan ini ada berkat yang tersedia.
Coba lihat saudara sama-sama. Wow. Siapa yang setuju katakan amin. Coba kita buka 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan teruskan tentang suffering ini dulu. Dan kalau kena, saya percaya sore hari revival akan terjadi. Sehingga Philadelphia penuh dengan kemuliaan Allah. Dari utara, selatan, timur, barat, tengah, kota ini akan berduyun masuk gereja ini. Sehingga engkau katakan, kok bisa Pak? Kok bisa Pak? Kok bisa ya? Bisa. Yesus itu ahlinya. Coba kita buka 1 Petrus pasal 5. Saya akan bacakan ayat ke-10, Anda baca ayat 11. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya, yang kekal akan melengkapi. M yang pertama, M yang kedua meneguhkan, M yang ketiga menguatkan, M yang keempat mengokohkan. Nah, ini saudara akan alami 4M ini sesudah kamu apa saudara? Jadi setelah kita lewati suffering ini, 4 hal ini akan kita temui di dalam hidup kekristenan. Oh kayak gitu tak. Di balik semua itu kayak gini. Nah, sehingga apa saudara? Perhatikan, sesudah menderita seketika lamanya, ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. 1-2 ayat lagi. Di dalam Roma pasal 8. Kita beralih di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28 sampai 29. Tolong Anda perhatikan apa tujuan suffering, penderitaan dalam hidup kita. Banyak orang gak mau nolak penderitaan suffering ini karena mereka gak tahu. Tapi kalau kita tahu, tujuan Tuhan itu kendaraan untuk menjadi satu target tujuan kita sampai garis finish, sampai garis akhir. Dan saya percaya kalian semua jadi pemenang. I am winner, no loser. Siapa yang setuju katakan amin. Saya percaya Anda bukan jadi orang pecundang, orang yang kalah lagi untuk tahun ini. Tapi tahun 2012 Anda semua akan jadi pemenang. Siapa yang setuju katakan amin. Coba kita buka Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Bukan saja blessing. Oh tidak. Tapi juga suffering. Segala sesuatu. Nah, ini banyak orang katakan, pada waktu diberkati Tuhan bekerja. Kalau penderitaan, tidak. Penderitaan saja, tidak. Berkat, tidak ada. Tuhan tidak. Di dalam segala sesuatu. Nah, saudara, selanjutnya dikatakan, ya saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dunia. Sudah tahu, Allah mencipta manusia. Diambil dari tanah, dengan tangannya yang dibuat. Jadi manusia persis. Janggut-janggutnya persis. Rambutnya persis. Waduh, saya cuma katakan, itu aku. Itu aku. Itu saudara. Tolong Anda perhatikan, persis. Ini fotokopinya. Berikan kemuliaan Tuhan lagi. Ini fotokopinya. Ya, karena ini lebih tua, ini lebih muda. Tapi kalau sebaliknya, ini tua, ini muda, yang ganteng yang sini. Berikan kemuliaan Tuhan kita itu. Pendeta itu seperti itu, saudara, punya argumentasi yang berbeda. Coba kita lihat, tolong Anda perhatikan. Saya kaget. Saya lihat di Lancaster itu. Wow. Nah, jadi suffering ini untuk kendaraan, saudara. Untuk saudara jadi sempurna seperti Yesus. Kalau saudara ingin mahkota di crown ini di atas kepala saudara, saudara harus mengalami ini. Halo. Amin. Dan pada waktu nanti sangkakala berbunyi tadadat, bukan tadadat. Kita diangkat berhadapan muka dengan dia. Jadi saudara, coba kita lihat ayat 29. Nah, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Siapa yang percaya kita punya koko namanya Yesus?
Wow, berikan kemuliaan untuk Allah kita. Ini persis. Jadi untuk mencapai titik target kita, goal kita, garis finish, kita harus mengalami penderitaan. Saya akan sharing sebentar, saudara. Ada satu kejadian di Amerika, saudara. Seorang gembala sidang, orang bule di Amerika ini, dia, saudara, kebetulan bulan Juli, saudara, ngadakan bulan misi di gerejanya. Dia katakan sama jemaatnya, ayo untuk bulan Juli ini kita ngadakan bulan misi. Anda bisa kumpulkan barang-barang untuk joyful kid anak-anak sekolah minggu, untuk ibu-ibu, mam, dan untuk ayah-ayah, bapak-bapak. Wah, respon itu ada antusias. Sehingga penuh ruangan gereja itu dengan barang-barang itu. Bahkan dana uang. Dan kebetulan di gereja itu ada seorang bapak usianya 60 lebih, tukang kayu. Di gereja itu. Selesai kebaktian, dia katakan kepada tukang kayu, Pak, tolong ke kantor gereja, saya akan berbicara dengan Anda. Dia katakan, Pak, siap. Anda lihat di ruangan gereja tadi penuh dengan barang-barang untuk bulan misi kita kirim ke Cina. Teman pendeta yang membutuhkan itu. Dia kata, ya siap. Ada apa Pak Gembala? Buatkan peti-peti kotak-kotak untuk per paket. Barang-barang itu setelah itu dikirim dengan truk-truk menuju ke dermaga pelabuhan, diangkut dengan kapal menuju Cina. Siapa? Karena ada tukang kayu dan kebetulan Anda adalah jemaat gede. Oh siap Pak Gembala. Berapa dana yang harus saya keluar? Oh tidak. Semuanya saya akan sponsori. Wah. Jadi pendeta katakan God bless. Setelah itu dia mulai membuat, saudara, mengerjakan peti-peti kotak-kotak itu yang akan diperpaking berapa minggu kemudian. Nah, tukang kayu ini, saudara, orang yang cinta sama Tuhan. Kebetulan saat-saat itu, ya kacamatanya, ukurannya tidak sesuai lagi. Jadi kalau dia baca Alkitab, dia bingung. Lihat, tulisannya sudah tidak sempurna lagi. Dia katakan sama Tuhan, aku kepingin kacamata baru. Akhirnya dia beli kacamata baru sesuai dengan, wah dia lebih senang baca Alkitab dan lain sebagainya, bla bla bla. Dia senang kebaktian. Nah, hari hanya terjadi. Dia bawa kotak-kotak peti itu untuk berbagi. Dia katakan, Pak Gembala, semuanya sudah ready. Ya, ini sudah selesai semua. Oke. Nanti ada tim yang akan sukarelawan akan mengepak. Oh, saya juga mau. Nah, karena kebetulan tukang kayu itu saudara tidak mengerjakan sesuatu, jadi dia tidak baca juga kacamatanya yang baru dia taruh di saku. Nah, dia angkat barang-barang itu tanpa dia sadari kacamata yang baru itu masuk ke dalam kotak itu. Ditutup dengan barang-barang yang lain setelah diperpaking. Diangkut ke pelabuhan sampai di rumah, wah tukang kayu tanya, mana Tuhan? Kok kacamataku hilang? Dia tidak tahu sama Yesus itu. Dia marah sama Tuhan. Dan bahkan dia kecewa sama Tuhan. Tidak ikut kebaktian berapa minggu. Nah peti-peti ini sampai di Cina. Dan gembala sidang di Cina itu juga menghadapi penderitaan. Tentara komunis poranda gerejanya. Dia sedih dengan jemaatnya. Mengapa Tuhan ini terjadi? Tapi di balik kesedihan itu ada kotak-kotak yang datang. Yang diturunkan dari trek. Ini betul, alamat betul. Oh, dari temanku, dari Amrik. Ini dia akan ngadakan bulan misi. Dibuka satu-satu. Dia kata terima kasih, diberkati. Untuk anak-anak sekolah minggu dibagikan, untuk ibu-ibu dibagikan, dan untuk bapak-bapak juga dibagikan. Sebelum hal itu gembala sidang, ya pendeta Cina ini, kacamatanya juga tidak sesuai ukurannya. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan berikan kacamata yang sesuai dengan ukuran. Saya bisa baca Alkitab dengan baik. Saya bisa terangkan dengan baik kepada jemaat. Sudah tahu, di balik tumpukan barang-barang itu, kok ada satu kacamata?
Dan tidak ada kotaknya. Dia kata, terima kasih Tuhan. Apa ini jawaban doaku? Dia mulai pasang kacamata yang baru. Dia katakan, haleluya. Kok bisa persis? Karena tukang kayu usianya 60, pendetanya juga usianya 60. Dan setelah dia baca, puji Tuhan. Sampai ukurannya Tuhan itu cocok. Sebulan kemudian, gembala di Amerika itu mengadakan KKR. Dan pendeta dari Cina ini diundang. Mengadakan KKR. Karena ada tamu KKR, saudara. Ini tukang kayu yang sudah berapa lama ada hadir kebaktian. Ada berusaha. Dia mau lihat ke pendeta Cina itu ya apa. Dan pendeta Cina katakan, terima kasih. Ya, dia katakan kepada sahabatku, my friend, dia katakan, ya gembala sidang tampaknya sudah memberikan bulan misi, bulan Juli itu, kami sudah nikmati semua. Terutama dia katakan, aku dapat kacamata. Loh, tukang kayu yang di depan itu, saudara, dia lihat, loh itu kan kacamataku. Dan terima kasih atas sponsor ini. Sekarang saya bisa memakai kacamata dengan baik. Untuk membacakan firman Tuhan. Untuk jadi berkat untuk jemaat. Dan lain sebagainya. Saudara. Tukang kayu itu nangis. Dia kata, oh Tuhan. Di balik semua ini. Bukan penderitaan lagi. Tapi blessing. Berkat untuk yang lain. Allah bekerja di dalam segala hal. Kita tidak ngerti rencana Tuhan itu indah untuk kita. Seringkali kita kan, kenapa Tuhan? Ya, suffering, penderitaan ini terjadi. Tapi Tuhan katakan, dia tidak tahu, manusia tidak tahu jalannya Tuhan. Di balik itu ada berkat yang tersedia. Dia tidak malah, dia katakan, ampuni aku Tuhan. Dan dia katakan, saudara, mulai hari ini, aku mau setia sampai mati. Karena selama ini aku tidak ngerti bahwa ada penderitaan itu. Tetapi di balik penderitaan itu ada berkat yang tersedia. Berikan kemuliaan Tuhan lagi. Saya tidak tahu hidup saudara. Barangkali seperti itu kakak itu. Why, something wrong. Ada apa semua ini? Aku sudah setia, aku sudah melayani, aku sudah berbuat untuk Tuhan begini, bla 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 bla. Kenapa ada seperti ini? Tantangan itu terjadi. Ada 4 kriteria yang saya akan sharing kepada Anda. Yang pertama, saudara, penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Ayo kita ucapkan sama-sama. Penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Saudara mau, tidak mau, saudara harus ikuti jalannya. Ini loh, saya mau, tidak mau, saya harus mengalami tumor itu. Selama 5 bulan saya lumpuh. Saya ketahui, mana Yesus, mana mujizat itu. Saya diolok-olok. Tapi sekarang mereka tidak mau ngolok lagi. Mereka katakan, siami Yesus itu. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Coba kita buka Yakobus, saudara. Kita buka Yakobus pasal 5. Kita baca ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Contoh yang pertama, saudara-saudara turuti teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11 kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang bertekun. Dan kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa saudara? Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan maha penyayang dan penuh belas kasihan. Sekarang saya mau tanya jujur. Itu salahnya apa? Dia orang yang saleh. Jujur, takut akan Tuhan. Dan menjauhi kejahatan. Tidak ada sesuatu. Tapi mengapa tokonya, pabriknya dijarah, dibakar. Anaknya mati. 10, 7 laki-laki, 3 wanita. Ya saudara, kerubuhan bangunan. Kena angin puting beliung. Dari ujung rambut sampai telapak kaki penuh dengan penyakit. Dan yang terakhir harapannya istrinya dia katakan apa? Hujat Tuhan dan mati orang. Coba kita lihat. Ayat ada pertanyaan-pertanyaan yang terjadi. Tetapi saudara penderitaan ini saudara untuk saudara melakukan kehendak Tuhan.
Siapa yang setuju katakan amin. Jadi hari ini apapun juga yang kau alami, katakan praise the Lord. Puji Tuhan. Puji marang Gusti. Dan kalau sudah tahu hal ini, saya percaya kita pulang. Tidak ada lagi yang bersungut-sungut. Tidak ada lagi yang kecewa. Tidak ada lagi yang sedih. Semuanya seizin Tuhan. Dan Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Tidak mendatangkan kecelakaan. Tapi hari depan yang penuh harapan. Ini loh, kita harus pegang ini. Ayam endingnya, akhirnya semuanya dikembalikan 2 kali lipat. Sampai umur 130 tahun. Hari ini saya beritahu, saudara. Allah itu Allah yang ajaib. Contoh yang kedua. Penderitaan karena melakukan kehendak Tuhan. Kita buka Ibrani pasal 11 ayat 24 sampai 27. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut putri Fir'aun. Ini aneh. 40 tahun. Dididik menjadi sarjana. Saya mau tanya Pak Lukas. Kalau seorang mahasiswa sekolah 40 tahun itu ya gelarnya apa? Bukan dokter lagi, profnya itu berapa? Doktornya itu ada 6. Masternya itu ada 8. Ya. Belum lagi yang lain. Di belakangnya masih ada gelarnya. Loh, ini Moses. Nah, pada waktu dewasa, dia menolak menjadi putri Fir'aun. Tolong Anda perhatikan, pasti putri Fir'aun cinta sama anaknya ini untuk dipromosikan jadi Fir'aun. Betul? Tolong Anda perhatikan, tidak ada orang seperti Musa ini. Ya, tapi kita lihat ayat 25. Karena ia lebih suka menderita, sengsara dengan umat Tuhan daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Coba ini loh, dia tahu endingnya itu apa, kekekalan, bukan sementara. Ayat yang ke-26 kita lihat. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya itu diarahkan kepada apa, saudara? Upah. Ini loh upahnya. Saya pada waktu duduk di sini kaget, saudara. Ada upah. Siapa yang percaya kita akan jadi ratu, princess, king of king, bukan king kong. Saudara akan jadi mempelai, wanita, pakai mahkota. Sama-sama dengan suamimu yang pakai mahkota itu. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka Allah. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, kita lihat dia di sekolah lagi dengan Jitro 40 tahun. Setelah usia 80 tahun, dia dikembalikan ke Mesir untuk berhadapan dengan Fir'aun. Padahal dia sendiri harus jadi Fir'aun. Karena apa? Karena 2-3 juta umat Tuhan. Dia harus keluarkan ke dari tanah perhambaan menuju tanah perjanjian. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Dia tahu. 40 tahun dia tahu keadaan Mesir. Dia tahu apa yang dia harus kerjakan. Saya percaya bukan kebetulan Anda masuk Amerika. Tuhan punya rencana yang indah. Siapa yang setuju katakan amin. Barangkali penderitaan belum selesai. Belum Anda mengalami upah itu. Nah, coba kita lihat yang berikutnya. Contoh yang ketiga. 1 Petrus pasal 2. Ayat 18 sampai 19. Nah, perhatikan baik-baik. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah kepada penuh dengan ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Coba kita lihat. Kalau Lydia ini bekerja di satu kantor. Nah, kan tidak tahu. Dia melalui staf daripada kantor itu, akhirnya dia diterima jadi karyawan pekerjaan. Dia tidak tahu ownernya itu apa. Berapa tahun kemudian baru tahu. Ownernya, pemiliknya, bosnya, laupannya. Wah, bengis.
Padahal semua oke on time. Semua dicek lab, tetap baik. Semua pekerjaan sudah dikerjakan, tapi masih dimarah-marahi. Ya apa dia? Keluar dari perusahaan itu, cari perusahaan lagi. Kita lihat ayat yang ke-19. Sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Loh, kok diam semua? Amin. Kalau Anda sekarang satu rumah dengan mertuamu yang cerewet, engkau katakan haleluya. Amin. Loh, amin. Tolong Anda perhatikan, ini penderitaan yang sebetulnya kita harus tanggung. Tapi ini penderitaan yang diizinkan menurut kehendak Allah. Wow. Siapa yang setuju katakan amin. Suffering yang kedua, penderitaan. Karena melayani. Saudara, melayani itu ada penderitaannya. Ada sufferingnya. Berikan salam. Melayani itu ada penderitaannya. Wow. Ini jadi apa, saudara? Banner atau jadi apa? Ada yang jadi choir, ada yang jadi multimedia, pemain musik, ada yang jadi WL, ada yang jadi singer, ada yang jadi soundman, ada yang jadi saudara, ya bagian multimedia dan lain sebagainya. Itu ada penderitaannya. Saya akan sharing sore hari ini. Supaya kita pulang, saudara tetap teguh setia untuk melayani. Sampai akhir hidup Anda. Kita buka Kisah pasal 16. Saya tidak terlalu panjang, saya potong beberapa ayat, dimulai ayat yang ke-16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh penenung. Nah, saudara bisa bayangkan, Paulus dan Silas ke gereja sinagog pada waktu itu. Dan di situ ada seorang pemudi, saudara, seorang peramal, punya roh penenung. Kata penenung bahasa aslinya puton, dekat dengan piton. Nah, ini ular, roh penguasa di udara. Jadi ini bisa ngeramal. Nah, saudara, kalau sekarang ada katakan nubuatan, ngeramal keadaan. Nah, ini Paulus ngalami. Saya teruskan, saudara. Perhatikan ayat 16. Perempuan yang punya roh tenung, dengan tenung-tenungnya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan. Jadi dia di backup oleh berapa orang. Sehingga gadis ini mendapat, ya sudah hasil. Dan hasil itu dikuasai oleh tuan-tuannya. Nah, ini ayat yang ke-17, saya penting. Kita lihat. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Loh, saudara perhatikan baik. Tidak perlu multimedia, tidak perlu saudara spanduk, tidak perlu apapun juga, saudara. Perhatikan baik-baik. Tidak perlu brosur. Ini dia cuap-cuap. Dua orang dipromosikan, ini hamba Allah. Dan orang ini ciamik, ini yang membawa keselamatan. Wah, tentu orang percaya. Karena gadis ini tenungnya, ramalannya jitu. Tapi kita lihat teruskan, ayat 18. Hal itu dilakukan berapa hari lamanya. Tapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Paulus sedang konseling, barangkali sedang doa. Dia kata, ini hamba Allah. Ia berbalik dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika juga keluarlah roh itu. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Siapa yang percaya roh yang ada di dalam kita lebih besar dari roh apapun juga. Saya doakan saudara pulang dari tempat ini ke rumah di mana Anda berada. Baik rumah Anda sendiri atau saudara yang menetap sementara di situ. Ciptakan kingdom of God. Kerajaan surga. Jangan kerajaan neraka. Jangan kerajaan iblis saja.
Engkau pula ciptakan tengking roh teredual keluar. Minta minyak urapan dari gereja. Minta saudara, supaya saudara penuh kuasa. Dan kalau kingdom of God itu ada di rumah saudara, ada di pekerjaan saudara, ada di dalam pelayanan saudara, saudara akan lihat. Revival, miracle, blessing, breakthrough akan terjadi di tempat ini. Di mana Anda berada. Karena kerajaan Allah itu hadir. Kok diam semua? Kita lihat selanjutnya apa hasilnya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa pengharapan mereka mendapat penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas. Lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi bukan ke pasar, cari sudah telur. Bukan dia berbelanja, enggak. Diseret ke tempat penguasa. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Kira-kira Paulus punya salah apa? Tidak ada salah. Ini cuma dalam pelayanan. Siapa yang setuju katakan amin? Nah, saya teruskan ayat 20. Saya akhiri di sini. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya. Kita lihat, orang-orang ini mengacau kota ini. Kita ini. Karena mereka orang Yahudi. Jadi saudara perhatikan, ini bukan jadi motivator, provokator. Dia jadi orang yang menyulut keadaan yang panas. Sehingga mau tidak mau, Paulus dirobek jubahnya, dirajam, saudara. Perhatikan baik-baik. Dan dimasukkan ke dalam penjara. Dipasung. Luka-luka. Sekarang saya mau tanya. Orang yang tidak tahu suffering ini, dia akan tidak tahu blessing di belakangnya. Tapi mereka berdua tetap memuji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Dia tidak kata, aduh, enggak. Mereka nyanyi. Karena mereka nyanyi, Tuhan itu hadir. Ikut pujian mereka. Penjara itu terbuka semua pasung. Pintu penjara terlepas. Tapi tidak ada seorang narapidana yang keluar dari penjara itu. Mereka semua dicengkram oleh kuasa Tuhan. Kepala penjara itu ingin bunuh diri. Dan ada satu keputusan. Satu orang kepala narapidana yang lolos. Dia harus dipancung. Dia mau bunuh diri. Paulus kata, jangan Tuhan, jangan. Kami masih lengkap di sini. Dan kepala penjara katakan apa? Bagaimana supaya aku selamat? Ya, sekarang Paulus katakan, engkau harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka seisi keluargamu akan diselamatkan. Berikan kemuliaan untuk kita. Jadi tolong Anda perhatikan, penderitaan dalam pelayanan ini mengantar kendaraan itu menuju penjara. Dan dari penjara itu dia kenal dengan kepala penjara. Dan dari kepala penjara itu dan keluarganya dibaptis. Terima Tuhan. Siapa yang ingin gereja ini diberkati Tuhan? Siapa ini gereja ini penuh dengan jiwa-jiwa bangku-bangku yang kosong? Ini waktunya. Ini waktunya. Kita tidak boleh kecewa. Kita tidak boleh putus asa. Kenapa kok terjadi? Di balik semua itu ada tujuan. Siapa yang setuju katakan amin? Yang ketiga. Penderitaan karena dosa atau kesalahan. Nah ini loh. Ini kita perlu bertobat. Kita buka 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut ujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa. Tetapi jika kamu berbuat baik karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Saya setuju katakan amin. Umpama, saudara perhatikan baik-baik, kita di Indo, umpama. Kita pulang dari kebaktian langsung di sana ada ganggang, kita langsung ke ganggang itu semua jemaat terus mencuri ayam. Kira-kira digebukin sama orang kampung. Sungguh katakan terima kasih Tuhan. Ini kasih karunia. Enggak, gobloknya dewi. Karena mencuri. Ini. Tapi kalau sudah tidak ada kesalahan, sudah mengalami penderitaan, itu kasih karunia. Amin. Ada satu, staf perusahaan,
Dia itu kantornya ada di lantai 10 di Indo. Dan ada seorang pegawai kantor itu yang cinta sama Tuhan. Seringkali dikerjai. Makan, tepus dengan doa. Temannya sama-sama Kristen. Ngambil telurnya, diambil, dicuri. Dia katakan haleluya. Suatu hari dikerjai. Bagaimana supaya cerai? Ayo kita kerjai. Dan kebetulan temannya itu yang cinta sama Tuhan katakan, tolong ya titip makanan kita. Karena nanti jam 12 harus naik sampai di lantai 10. Dan jam perusahaan itu mereka mulai bekerja lagi. Nah, saudara perhatikan baik. Waktu yang singkat. Dia katakan, saya akan ke restroom sebentar. Wah, temannya katakan, ini kesempatan baik. Kita sembunyikan. Ya, makanan yang dia akan makan. Supaya staf perusahaannya memarahi dia. Supaya dia tahu. Nah, bagaimana kita nanti lihat responnya. Dia tetap haleluya. Atau bagaimana. Pasti dia akan dikeluarkan dari perusahaan ini. Gara-gara keterlambatan itu. Nah, setelah dia duduk, teman-teman katakan, sebentar ya, sudah ya, bye-bye. Dia katakan, saya akan berangkat. Nah, dia naik lift. Dia cari mana makanan yang dia harus makan siang itu. Tidak ada. Dia cari, akhirnya ketemu, disembunyikan. Dia mulai berdoa, terima kasih Tuhan, ampuni teman-temanku itu. Dia naik lift, biasanya dia naik lift sama-sama dengan teman-teman. Dia ada seorang lagi dari lantai basement itu. Sekarang mulai jalan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Tidak terjadi sesuatu. Sampai di lantai 9, mau lantai 10, lift itu meledak. Hancur, turun ke bawah hancur. Wah, gempar perusahaan itu. Tapi saya mau tanya, karyawan yang dikerjai dengan kejahatan itu, apa yang terjadi? Dia tetap hidup. Dia katakan, untung dikerjai oleh kawan-kawanku. Kalau enggak, aku ikut sama dengan mereka. Hancur lift itu. Halo? Amin. Amin. Kau katakan haleluya. Segala sesuatu katakan haleluya. Dan kalau engkau bisa mengucapkan itu, saya percaya berkat itu akan terjadi. Yang terakhir, yang keempat. Ya. Penderitaan karena mengampuni. Ini tidak mudah. Tadi Pak Lukas sudah katakan, gembala sedang saudara. Ya saudara, di Solo itu dibom bunuh diri. Tapi ada karangan bunga. Aku tetap mengampuni. Saya dengar itu terharu. Nangis saya katakan. Ini loh orang Kristen yang ciamik. Ngerti rencana Tuhan. Siapa yang setuju katakan amin. Nah saudara perhatikan baik-baik. Suffering itu sesuatu saudara. Rasa sakit yang dibutuhkan. Contoh. Nah contoh. Siapa yang di sini pernah keselio? Terkilir. Aduh. Terus jalan saudara tidak lagi baik. Sekarang mulai pincang. Saudara bawa kemana? Tukang urut. Tukang urut itu urut bagaimana? Apa kaki saudara cuma dilus-lus gitu, dibelah? Oh ya sudah. Sembuh. Enggak. Dipijat. Aduh. Dia kata, diam ya, diam. Jangan bersuara, diam. Aku sekarang akan membenahi semua ini urat. Aduh. Pelan-pelan. Iya, diam. Nah, berapa menit kemudian, dia katakan apa? Coba sekarang jalan. Iya, enak. Sekarang saya mau tanya. Kalau Anda terkilir lagi, keselio lagi, cari tukang pijat apa enggak? Meskipun rasa sakit, aku membutuhkan. Ya, saudara perhatikan baik-baik. Pada waktu sudah disakiti orang. Itu tidak seberapa pada waktu lebih parah. Pada waktu sudah mengampuni. Orang yang menyakitkan hati Anda.
Saya akan tutup dengan Kejadian pasal yang ke-50. Kita baca ayat 15,21 20 sampai 21. Kita baca ayat 15 dulu. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita lakukan kepadanya. Sudah bisa bayangkan, ditipu ayahnya dengan jubah itu dicelupkan ke darah binatang. Dia kata, papi, Yusuf diterkam binatang buas. Padahal Yusuf tidak dijual kepada kafilah Ismaili untuk jadi budak di rumah Potifar. Coba kita lihat. Vision yang dilihat Yusuf itu indah. Siapa yang setuju katakan amin. Berkas-berkas yang disabit. Berkas ayahnya, ibunya, dan saudaranya nunduk semua. Dia lihat bulan, bintang, matahari. Itu semua nunduk kepada dia. Wah, ayah ibunya katakan, wah, kamu akan jadi orang besar. Oh, tambah benci. Apalagi dikasih jubah. Wah, dia pamerkan jubahnya. Lihatku. Kepada Ruben, lihat. Aku dikasih jubah papi. Wah, tambah benci. Dia mau dengan rekayasa, saudara perhatikan, ingin dibunuh. Dijual lagi. Dari sumur yang kering itu. Tapi kita lihat, sekarang Yusuf sudah jadi orang nomor 2 di Mesir. Seorang perdana menteri. Ini proses suffering. Sekarang saya mau tanya, saudara. Kalau saudara pernah disakiti hati, sekarang saudara berhasil, dan orang yang menyakiti hati itu ada di depan saudara. Apakah engkau bisa ngampuni? Sakit. Rasa sakit. Saya beritahu, saudara. Perhatikan, dari Potifar difitnah sampai ke LP. Dari LP baru usia 13 tahun. Mulai usia 17. Ini penderitaan yang dialami Yusuf. Padahal vision yang dilihat itu hebat. Kita lihat ayat yang ke-20, saudara. Bagaimana sikap Yusuf ini tentang suffering ini. Memang kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara satu hidup, satu bangsa yang besar. Terus Anda perhatikan baik-baik. Ada kata prophetic. Ada kata-kata nubuatan. Yusuf tidak pernah ketemu dengan Musa. Tapi dia katakan ada perkara yang besar akan terjadi dari Mesir ini. Satu bangsa yang keluar, Exodus, keluar dari Mesir, tanah perhambaan menuju tanah perjanjian Kanaan. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Ayat 21. Apa yang dia katakan kepada saudara-saudaranya? Tinggal begini saja, cuma ngasih kode. Mati semua. Al-Qojonya itu bunuh semua kepada saudaranya. Tidak usah banyak omong. Tapi lihat ayat 21. Jadi jangan takut. Aku akan menanggung makananmu. Dan makanan anak-anakmu juga. Demikian ia menghibur mereka. Dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Berikan kemuliaan Tuhan. Ini tidak mudah. Siapa yang percaya pada waktu Yesus di atas kayu salib. Tadi pagi dan siang ada perjamuan suci. Dia katakan, Bapak ampuni. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada waktu saya di Israel, untuk yang ke-6 kali, saya lihat satu lukisan asli. Tidak ada satu helai baju yang melekat busana, yang melekat kain, yang melekat di tubuh Yesus. Telanjang bulan. Ini asli, Pak. Tour leadernya kata, ini asli. Semua kalau Bapak lihat, lukisan semua itu palsu. Ini darahnya mengucur. Tapi Yesus kata kenapa? Ampuni Bapak. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan dia katakan, sudah genap. Jadi saudara dan saya dibayar dengan harga yang lunas terbayar. Melalui penderitaan Yesus. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Saya minta pemain musik sebentar.
Saya akan sharing kepada Anda. Saya akan bagi berkat. Saudara, di Indo ada seorang pembantu rumah tangga. Biasanya orang katakan Inem. Tapi saya kasih nama Sinem. Saya nambahi Sinem. Nah, pembantu rumah tangga ini, saudara, ya orang non-Kristen dari desa. Sinem ini. Pada suatu hari dia ke kota untuk cari pekerjaan. Dan dia melamar di suami istri yang punya 3 anak kecil-kecil. Laki-laki semua. Tapi suami cinta sama Tuhan. Dan Sinem ini, saudara, dia mengabdi kepada majikannya. Akhirnya dikenalkan kepada Yesus. Suatu hari ada seorang driver masuk ke rumah itu menjadi driver di keluarga itu. Karena tuannya membutuhkan seorang driver. Dan dia juga ditaruh di rumah. Karena rumah majikan cukup besar, banyak kamar-kamarnya. Tanpa diketahui Sinem. Tanpa dia pikir. Akhirnya mereka berdua jatuh cinta. Singkat cerita, dia ngadakan hubungan di luar nikah. Akhirnya hamillah Sinem. Dia ucapkan kepada driver itu, bagaimana tanggung jawab kepada janin yang aku kandung. Saudara perhatikan baik-baik, driver itu tidak mau tanggung jawab. Dia melarikan diri tanpa diketahui, dia langsung lari malam hari itu. Dari keluarga, dari Sinem, dan dari baby yang dikandung oleh Sinem itu. Dia cuma katakan, kenapa Tuhan ini terjadi? Saya kasih nama driver itu Sikunyo. Sikunyo tidak bertanggung jawab. Dia pergi tanpa tujuan, tanpa arah, tanpa pemberitahuan kepada Sinem itu. Dan majikan yang menguatkan. Engkau harus tetap bertahan. Segala sesuatu indah tetap pada waktunya. Ampuni dia. Tidak gampang. Sinem melupakan Sikunyo ini tidak mudah. Akhirnya dia mau. Dia mengampuni. Wajahnya sekarang tidak cemburut lagi. Wajahnya penuh dengan sukacita. Kandungan ini lama-lama tambah besar. Nyonya rumahnya katakan sama suaminya pada suatu malam. Lihat si ini. Kandungannya perutnya tambah lama tambah besar. Tetangga kita akan tahu. Dan kamu tahu. Tidak bisa dibohongi lagi. Yang pria yang paling dewasa itu kamu. Yang lain anak 3 ini. Mereka tidak tahu driver, cuma hanya sebentar saja, seperti lewat. Jadi ayo kita ngambil kesepakatan. Kita bekali dana untuk Sinem, supaya dia melahirkan di desa. Pagi-pagi dia panggil Sinem. Nyonya itu katakan dengan rasa berat. Aku akan keluarkan kamu. Ini pesangon untuk anak-anakmu kalau nanti lahir. Sinem katakan, terima kasih Tante. Terima kasih Om. Yang penting Anda sudah menganggap aku sebagai keluargamu. Dan yang penting aku sudah menerima keselamatan ini. Pulanglah Sinem ke desa, saudara. Dia tak punya pengalaman sebagai baby sister. Tapi dia mulai mencintai anak itu. Dia tidak gugurkan. Akhirnya kandungan itu, ya saudara, lahir. Dia menjadi punya pengalaman sebagai baby sister yang mencintai anak itu. Meskipun tiada ayahnya. Suatu hari sedikit besar anak itu. Sinem katakan kepada ibunya, Ibu, aku akan cari pekerjaan lagi di kota. Tolong asuh cucumu ini. Ini dana dari tuan nyonya yang saya bekerja. Supaya dia bisa sekolah. Aku cari pekerjaan untuk membiayai studinya nanti.
supaya aku sekolahkan jadi anak yang berhasil. Meskipun ayahnya tidak bertanggung jawab. Singkat cerita sobat, dia melamar di satu pekerjaan. Kebetulan ada seorang om yang lansia yang dalam keadaan pansu. Tetapi orang Kristen. Sinam katakan, Tuhan terima kasih. Engkau izinkan aku merawat baby itu. Aku punya pengalaman sebagai baby sister. Dia mulai mengabdi dengan tulus, dengan sukacita. Akhirnya dengan keteladanan Sinem itu, dia rawat. Om ini akhirnya bisa berjalan. Om yang lansia ini bisa berjalan. Suatu hari temannya dari negeri Belanda datang ke Indonesia. Dia kaget. Oh, kamu kok bisa jalan? Siapa wanita? Itu Sinem. Yang merawat aku bertahun-tahun. Dia anggap aku sebagai ayahnya. Sinem sekarang penuh dengan sukacita. Ya, Om boleh, dia mulai tertarik. Dia katakan, boleh saya foto dengan kamu. Sinem dari desa, saudara, difoto, dia pasang aksi. Dia mulai senyum. Jebret, foto dibawa ke Belanda. Sebulan kemudian ada surat cinta dari negeri Belanda. Kepada Sinem. Bukan dari om yang tua itu, dia sudah punya boarding pass untuk ke surga. Tidak. Tapi dari ponaan om itu, yang tua itu dia lihat, om ini aku cari wanita, istri seperti ini, penuh sukacita. Ayo kita ke Indonesia, aku kenalkan dengan dia. Singkat cerita sobat, dia kembali ke Indonesia, om tua itu dengan ponaannya. Dan dia mampir ke temannya, dikenalkan, ya ini om, aku cari. Akhirnya singkat cerita, diberkati di gereja. Akhirnya Sinem diboyong ke Belanda. Suaminya mencintai dia, merawat dia. Dia sekarang tidak boleh bekerja. Dia sebagai seorang ibu rumah tangga diberikan rumah atas nama Sinem. Suatu hari temannya tulis surat dan satu amplop ada tiket KLM menuju Indonesia. Pesawat KLM itu akan bawa temannya itu untuk pergi ke negeri Belanda untuk holiday, liburan. Dia katakan, kamu layak untuk kita liburan. Saya akan berikan kamu tempat-tempat yang penuh dengan keindahan. Terutama kamu lihat Sinem apa yang terjadi. Sobat, kalau driver itu bertanggung jawab kepada Sinem atas baby itu, Sinem tidak akan mengalami penderitaan itu. Tetapi coba kita lihat. Kalau dia bertanggung jawab, sekarang dia cuci pakaian di tepi Bengawan Solo. Sinem itu. Pada waktu om tua dari Indonesia itu masuk rumah itu, dia buka pintu. Dia dengar alunan keyboard, piano. Ternyata Sinem yang sekarang main piano. Dia nyanyikan satu lagu. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku, jangan bimbang ataupun ragu. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan
Tuhan berkarya. Indah pada waktunya. Hari esok tiada ku tahu, namun tetap langkahku maju. Ku yakin Tuhan jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya hingga pada waktunya. Om itu di pintu, dia nangis. Dia lihat apakah betul ini itu karyawan dulu itu. Dia sekarang main piano dan nyanyikan lagu ini. Hari ini saya tidak tahu penderitaan apa yang kau alami dalam hidup ini, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan sore hari ini, letakkan tangan kirimu di dadamu, tangan kananmu angkat ke atas. Di balik semua ini ada blessing. Pelan-pelan kita bangkit diri, pelan-pelan kita bangkit diri. Tetap dalam posisi tangan kiri saudara di dada, tangan kanan serahkan tangan ke atas. Pada Tuhan masa depanku, ku serahkan hidupku. Nantikan